Halo Sobat Patang, selamat datang di Bincang Sipil. Kali ini kita tuh mau jelasin apa sih teknik sipil tuh, kerjaannya ngapain aja sih. Semoga bincang ini itu memberikan insight buat kalian ya. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya, nama saya Azizan dan ini rekan saya. Saya Ama. Iya, dan kita ini adalah engineer dari Farmastruktur. Nah langsung aja deh, mungkin perkenalan dulu. Kalau Ama boleh diceritain nggak dulu kuliahnya di mana ya? Saya dari Teknik Sipil, kebetulan dulu S1 dan S2 di Bandung, di Institut Teknologi Bandung. Lulus S1 tahun 2015, lalu lulus S2-nya tahun 2017. Oke. Kalau Kak Zizan? Kalau aku dulu lulusan Universitas Katolik Parahyangan Bandung, teknik sipil. Lulus tahun 2013 dan lanjut S2 di Australia, Melbourne, Sydney University of Technology. Lulus tahun 2018. Nah, Mak, boleh coba jelasin nggak sih definisi teknik sipil sendiri apa ya? Jadi teknik sipil itu salah satu dari berbagai cabang ilmu teknik yang mempelajari cara untuk merancang bangunan dan juga infrastruktur lain selain bangunan, tapi yang berhubungan dengan sektor publik. Makanya karena sektor publik, makanya disebut sipil gitu. Tapi ya banyak yang suka salah paham ya. Jadi teknik sipil, oh berarti nanti jadi pegawai negeri sipil. Padahal nggak gitu kan? Ya, gitu. Bahkan kadang aku suka dapat klien, oh sipil berarti aparat keamanan ya? Enggak juga sih, enggak gitu. Oh ya, Mbak tadi bilang juga bahwa kita itu bekerja di sektor publik. Maksudnya gimana ya? Ya, jadi contohnya infrastruktur yang berhubungan dengan publik, jembatan, lalu stasiun, itu kan berarti teknik sipil ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan kemaslahatan umat itu. Iya, maksudnya jadi kita memfasilitasi masyarakat supaya kegiatan sehari-harinya pun terfasilitasi ya. Kayak misalnya kita kerja pasti butuh bekerja di suatu tempat kan, kantor, gedung. Nah itu siapa yang mau bikin? Siapa lagi kalau bukan anak teknik sipil. Kita juga butuh pengairan, listrik dan segala macam. Itu pun ada cabangnya di teknik sipil. Kita perlu tahu ilmunya gitu kan. Transport juga ya, jadi kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain juga kita perlu ada ilmunya. Berapa masa orang yang pindah dari tempat A ke B biar lancar nggak macet, itu gimana perhitungannya, kayak gitu sih ya. Iya. Gitu Mak. Kayak Tapi Mak aku kepo deh, kamu dulu kenapa yang milih teknik sipil? sejujurnya karena pas SMA saya nggak bisa selain fisika, jadi biologinya remet dan hanya bisa fisika dan matematika. Dan kebetulan mungkin yang masih SMA masih ingat kelas 1 kan kita belajarnya tentang keseimbangan gaya, lalu gerak lurus beraturan, ya pokoknya berhubungan dengan mekanika teknik ya. Jadi buat kalian yang emang suka mata kuliah itu, pelajaran ya SMA, itu mungkin memang cocoknya di fisika kan, di teknik sipil, karena teknik sipil itu nanti kalian bakal belajar tentang keseimbangan gaya dan hal-hal berlanjut mengenai mekanika teknik. Jadi ya memang passionnya ke situ sih dari SMA. Passionnya ke situ ya. Kalau kamu sendiri gimana? Ya kalau aku nih jujur dulu tuh orang tua pengen banget aku tuh jadi dokter, jadi aku tuh apply-nya justru fakultas kedokteran Unpad gitu ya. Tapi bersyukur sih untung nggak keterima karena aku biologinya kurang banget, kerjaannya remedial mulu ya. Udah gitu aku tuh tidak sadar ya sama kayak Ama bahwa bakat terpendamku tuh sebenarnya fisika. Kayak fisika tuh ilmu fisika tuh gampang banget masuk ke otakku. Lalu bukalah kan Unpad tes waktu itu dan aku iseng-iseng daftar, ternyata malah keterima gitu kan. Dan setelah aku jalanin, suka nih ternyata ini nih makananku gitu. Jadi ya jalanin aja. Kira-kira apa pernah dengar lagi nggak sih teknik sipil yang oh iya teknik sipil tuh Stereotipnya apa gitu iya, ya? stereotipnya apa? Jadi ya yang paling sering kedengeran ya teknik sipil itu berarti cowok-cowok isinya. Nah padahal nggak gitu ya. Teknik sipil itu sekarang juga banyak engineer-engineer dan juga peneliti di bidang teknik sipil yang di puncak karirnya itu justru wanita-wanita. Contohnya engineer sipil yang membangun jembatan lengkung LRT yang terpanjang di dunia ya, yang ada di Kuningan. Itu tuh yang merancangnya adalah Bu Arvila yang lulusan teknik sipil dari Institut Teknologi Bandung. Jadi jangan khawatir buat wanita-wanita yang kayaknya merasa passionnya itu di bidang teknik sipil tapi takut ya karena cowok-cowok nggak gitu ya. Jadi sekarang sudah mulai banyak cewek-cewek yang mantap karirnya di bidang teknik sipil. Bener banget. Bahkan mereka memberikan insight ya banyak banget buat yang muda-muda. Jadi semoga kita bisa ngikutin nih supaya kita bisa ikut membangun Indonesia.
Nah, Mak, dulu ini nggak sih zaman-zaman kuliah, kira-kira apa aja sih pro dan kontranya? Kayak, oh enaknya nih ini nih kalau kuliah teknik sipil, tapi nggak enaknya ini nih gitu. Boleh share nggak dikit? Dari pro. Boleh dari pro Oke, aja. dari pro-nya teknik sipil itu kita bukan hanya belajar teorinya juga, tapi juga ada prakteknya. Jadi di tingkat pertama kita tuh selain belajar misalnya pengalaman materi struktur ya, itu kan ada beton, ada kayu, ada baja. Nah kita tuh bukan hanya belajar di kelas, tapi juga ada praktikumnya. Jadi kita ikutan ngecor beton, mulai dari awal kita dari materialnya, kerikil, pasir, kita yang mengurus sendiri, masukin ke oven, ngaduk semen dan lain-lain, itu kita gitu. Nah makanya ya pengalaman itu sih yang penting, bukan hanya di lapangan, bukan hanya di kelas, tapi juga praktikumnya. Dan bukan hanya praktikum di lab ya, tapi juga kita bisa menyaksikan proyek-proyek yang sedang dikonstruksikan di Indonesia. Proyek-proyeknya itu proyek-proyek besar juga, kayak contohnya dulu saya sempat ke Bendungan Jatiluhur saat sedang dibangun. Lalu juga pernah ke proyek MRT saat tunnelnya sedang dikonstruksi. Jadi banyak kesempatan yang bisa didapatkan dengan kita belajar di teknik sipil. Bener banget, aku juga ngerasain tuh. Jadi dulu misalnya aku selalu ngeliat nih, misalnya googling bangunan tertinggi apa sih? Kalau sekarang mungkin ada di Burj Khalifa ya. Yeah. Kayak bingung gitu, wah keren juga nih, ini bangunnya gimana ya gitu kan. Dari situ sebenarnya cerita-cerita di balik mereka para engineer membangunnya itu benar-benar insightful banget sih. Dan apa yang kita pelajari di kuliah tuh kayak wah nanti kita nih bisa nih menjadi kayak gini one day gitu ya. Hopefully di Indonesia juga bisa nih kita gitu ya. Nah tapi selain itu nih Mak, konsepnya apa nih tadi udah nyebutin? Ya pasti terkenal ya dengan stereotip anak teknik begadang itu ya occasionally ada beberapa tahap yang seperti itu, apalagi misalnya ada tugas-tugas kuliah. Sebenarnya kalau bisa bagi waktu sih mungkin bisa ya, tapi untuk beberapa mahasiswa pasti mengalami yang namanya begadang untuk menyelesaikan. Contohnya mata kuliah yang jadi momok yang sering begadang adalah gambar teknik ya, karena kita harus gambar di kertas yang sangat besar gitu, lalu tidak boleh salah satu mili pun gitu kan. Lalu ya mengejar deadline tugas itu banyak yang membutuhkan waktu banyak, dan juga materinya yang membutuhkan matematika tingkat tinggi. Contohnya mata kuliah analisis struktur, statika, itu pemahaman kita akan geometri dan juga matematika tuh harus tinggi. Dan ya yang namanya ketidaklulusan tinggi itu juga terjadi ya di mahasiswa teknik sipil. Ya, aku ngalamin sih gitu. Tapi uniknya nih kalau aku boleh sharing, dulu tuh aku justru waktu semester 1 dapat mata kuliah gambar teknik, tangan kiri aku tuh lagi patah loh. Jadi waktu itu di gips. Jadi terpaksa aku tuh setiap menggaris tuh harus gini. Lalu wah struggling banget lah. Lalu aku sampai harus curhat sama dosennya, Pak ini gimana ya? Tapi dia kayak besi keras gitu, udah kamu lanjutin aja karena susah sih kalau misalnya harus ngulang, dan ini tuh makan waktu banyak, makan kelas laboratorium gitu kan. Kita kan pakai kelas menggambar ya, dan wah itu tiring banget sih. Tapi pay off banget ya di kedepannya, karena kita akan sangat dealing with a lot of baca gambar ya. Jadi kita harus paham dengan apa yang kita baca gitu. Tapi berhubungan dengan gambar ya, kadang orang juga suka salah persepsi Mak. Lalu apa bedanya sih sipil sama arsitek? Nah ya coba. Kenapa harus belajar gambar juga gitu ya? Ya kalau misalnya arsitektur itu benar-benar harus bisa gambar. Kalau misalnya sipil tidak harus, karena sebenarnya kita belajar gambar teknik itu bukan nanti pekerjaan utama kita untuk menggambar ya, tapi nantinya kerjaan kita membutuhkan pemahaman gambar agar kita bisa memahami gambar yang dibikin oleh drafter gitu. Jadi jangan hanya kita percaya saja dengan dasarnya gitu. Nah sedangkan kalau misalnya arsitektur itu harus benar-benar bisa gambar gitu. Dan berhubung saya tidak bisa gambar, makanya saya tidak mendaftar arsitektur. Gitu ya, jadi alasannya Ama nggak milih kenapa milih teknik sipil aja ya, karena kamu nggak bisa gambar ya. Iya betul. Ya. Bener sih, itu juga yang aku pahami ya setelah sekarang di dunia kerja. Alhamdulillah saya nggak masuk arsitek juga sih. Karena mungkin kalau saya bangun rumah bentuknya kotak-kotak doang, nggak ada seni-seninya gitu. Karena arsitek itu benar-benar memahami alur cahaya, alur angin, flow perjalanan orang biar nggak
pas sedek-sedek apa istilahnya. Nah, jadi bedanya arsi sama sipil tuh itu, kalau arsitektur mempertimbangkan banyak hal dan estetik juga, fungsional, sedangkan kalau sipil itu yang penting gedungnya bisa terbangun dengan kuat gitu. Bener banget. Nah, Mak, ngomong-ngomong tentang kerjaan, boleh sharing nggak dikit tentang prospek pekerjaan teknik sipil itu apa aja? Oh iya, itu salah satu pros dari kenapa daftar sipil ya, karena prospek kerjanya sangat luas. Jadi bisa kerja di BUMN, di PNS, di konsultan, di kontraktor lokal maupun kontraktor dan konsultan dari luar negeri gitu. Dan karena prospek kerja yang luas inilah, buat kalian yang bingung misalnya saya sukanya ngedesain di kantor, bisa di konsultan, atau misalnya kalian lebih suka kerja di lapangan, berarti masuk kontraktor gitu. Jadi prosnya itu ya mungkin prospek kerjanya. Banyak banget sih sebenarnya. Di luar ranah bidang teknik sipil pun kita juga bisa ada perbankan dan swasta lainnya ya. Terutama kita bisa tahu sekarang banyak banget lowongan pekerjaan yang mungkin bisa dibilang beneficial juga ya. Banyak dipakai ilmu-ilmu teknik sipil ya, basicnya seperti matematika, fisika, leadershipnya atau organizational skillnya bisa kepake kok banget di semua ranah bidang pekerjaannya. Gitu. Nah, sekian bincang-bincang kali ini, semoga memberi manfaat ya buat kalian yang sedang mencari jurusan kuliah. Dan yang sedang kuliah jurusan teknik sipil, semoga tetap semangat ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Padma Struktur ya. Dah.